Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Faqala ta'ala aidan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar ungkapan kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Kaum muslimin, sehingga dalam surat Ar-Rahman Allah berulang-ulang mengingatkan kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? 33 kali Allah ulang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kali itu kaum muslimin, hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di penghujung Ramadan ini, Allah masih beri kita kesempatan untuk terus menunaikan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di akhir Ramadan tentu kita akan melakukan evaluasi, melakukan muhasabah, evaluasi diri. Kita evaluasi Ramadan yang sudah kita lalui, ibadah yang sudah kita kerjakan, adakah sudah sempurna, adakah sudah memenuhi tuntunan yang Rasul contohkan kepada kita. Jadi kita perlu melakukan muhasabah. Hasibu qabla an tuhasab. Sesudah kita melakukan muhasabah, kita melakukan muahadah. Kita melakukan perbaharui janji kita, perbaharui lagi komitmen kita, perbaharui lagi syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sesudah kita melakukan muahadah, maka kita akan melakukan muraqabah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, Allah sudah sampaikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, pasti kita tidak mampu menghitung. Karena nikmat Allah banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin, di dalam diri kita begitu banyak nikmat Allah yang tak terhingga. Menurut sejumlah penelitian ilmiah, bahwa otak manusia memiliki 100 miliar sel. 100 miliar sel. Ini otak yang aktif. Dan 900 miliar itu cadangan. Jadi otak kita itu sangat luar biasa. Komputer yang hebat sekalipun dari mana, tidak bisa mengalahkan otak kita. 100 miliar sel yang ada di otak kita ini, sel aktifnya dan cadangannya Allah siapkan 900 miliar. Jadi otak kita itu ada 1 triliun sel yang Allah berikan pada kita. Maka Allah tanya, Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang mau kamu dustakan? Kaum muslimin, kecepatan
otak kita itu melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 186 mil per detik. Sementara otak manusia mampu menyimpan lebih dari 2 juta informasi per detik. 2 juta informasi per detik. Jadi kalau dikasih informasi, cepat sekali otak kita akan menyerap. Mata kita memiliki kemampuan untuk membedakan lebih dari 10 juta warna dengan cepat. Mata kita Allah kasih kemampuan bisa membeda-bedakan warna dalam tempo yang sangat singkat, 10 juta warna. Dan hidung kita akan bisa mampu menangkap 50.000 jenis bebauan. Cepat sekali hidung kita menangkap. Ada kasih tes minyak wangi, minyak apa. Jadi ada ahli yang tugasnya hanya untuk mencium ini wanginya wangi apa. Untuk ngetes minyak wangi, ini wanginya wangi apa. Itu sudah ada 50.000 bebauan yang hidung kita mampu untuk mengecap. Sementara kaum muslimin jantung kita selama 1 hari itu berdetak 100.000 kali. Lantas kira-kira kita mau menghitung yang mana lagi? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita akan menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan pada kita, maka sungguh tidak akan pernah terhitung. Hari ini kita dalam kondisi sehat, bernapas dengan normal. Cobalah sekali-sekali kita beranjak sana ke ICU di beberapa rumah sakit. Kita tengok bagaimana saudara kita yang sedang terbaring sakit. Pernapasan dibantu oleh oksigen 300.000 dalam 1 hari biaya oksigen. Sementara kita dikasih gratis ya. Silakan dihitung berapa umur kita hari ini dan sudah berapa nikmat yang kita ambil yang kita rasakan. Karena itu Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena maka bagaimana wujud syukur kita dengan nikmat yang telah Allah berikan seperti ini? Maka wujud syukur kita adalah kita terus menerus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita kerjakan bukan karena Allah minta disembah, tapi karena ibadah yang kita kerjakan sebagai kebutuhan kita untuk mengekspresikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita kerjakan, puasa 29 atau 30 hari tidak akan terasa apa-apa. Qiyamul Lail yang kita kerjakan tidak terasa apa-apa. Walaupun imamnya agak panjang bacaannya, kita bersyukur kita nikmati. Di Masjidil Haram, tarawih itu pukul 8 dimulai, pukul 11 baru selesai. 1 malam 1 juz. Ditambah dengan doa, kunutnya yang setengah jam sendiri. Dan jamaah merasa nikmat. Masjid Nabawi juga begitu. Orang menikmati Qiyamul Lail. Karena itu maka wujud syukur kita adalah mari kita manfaatkan sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Satu malam Aisyah bertegur sapa pada Rasul. Karena Rasul sholatnya luar biasa. Yang melainkan luar biasa. Kata Aisyah, ketika Nabi sholat, aku terbaring tidur. Aku bangun, Rasul masih sholat. Aku tidur lagi, aku bangun, Rasul masih sholat. Aku tidur lagi, aku bangun, Rasul masih sholat. Kata Aisyah, ya Rasul, engkau kan orang yang maksum, orang yang terpelihara, yang dijamin Allah surga. Kenapa kok ibadahnya begitu amat? Apa jawabnya Nabi?
wahai Aisyah, istri, aku ibadah semacam ini karena aku ingin menunjukkan rasa syukurku atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kaum muslimin, kalau kita kerjakan ibadah dengan rasa syukur, maka tidak ada yang berat ibadah itu. Sebab orang-orangnya dalam ungkapannya dia pernah berkata, nanti kalau umat Islam sudah kaya, pasti nggak akan ada yang sholat. Kalau umat Islam sudah kaya, nggak akan ada lagi yang mau puasa. Ternyata orang-orangnya salah, keliru. Semakin orang itu kaya, semakin orang itu berpunya, karena ingin mengekspresikan rasa syukurnya, semakin mantap ibadah, semakin tinggi semangat ibadah, semakin tinggi semangat ibadah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena dia yakin bahwa tidak ada lagi kemampuan kita untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau puasa kita kerjakan karena ingin tunjukkan rasa syukur kita. Kalau kita ibadah karena ibadah sholat kita kerjakan, ibadah zakat kita kerjakan, ibadah sedekah yang kita kerjakan, semua itu dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah janji pada kita, kalau kita pandai bersyukur, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, aku tambah lagi nikmat. Wa in kafartum, tapi kalau engkau mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid. Banyak orang yang hartanya berlimpah, kaya raya, tapi hatinya gelisah, tak tenang hati. Kenapa? Boleh jadi mungkin harta yang dapatnya dari cara-cara yang tidak halal. Banyak orang yang bergelimang dengan punya posisi dan kedudukan yang sangat luar biasa, tapi tetap hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena ia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kaum muslimin, di penghujung Ramadan ini, di minggu terakhir Ramadan ini, jangan-jangan di Ramadan kita yang terakhir, maka mari kita lakukan muhasabah, kita lakukan evaluasi diri. Semoga kita semakin dekat kepada Allah, kita bermuhasabah, kita kembali lagi janji kita bermuahadah, dan kemudian kita dekat kepada Allah, kita bermuraqabah. Mudah-mudahan di penghujung hidup kita, Allah akan panggil kita dengan panggilan yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Madhuli bi ibadi wa dukhuli jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, ketika Nabi akan berangkat sholat Idul Fitri, dijumpainya ada anak-anak sedang bermain-main, gembira ria. Tapi ada satu anak yang dia tersisih, wajahnya kumal dan dia sedang menangis. Nabi menghampiri anak itu dan Nabi bertanya, kenapa kamu kok bersedih sementara teman-teman bahagia, gembira di hari raya ini? Wahai Rasul, bagaimana saya mau bergembira? Ayah saya telah tiada, ibu saya telah menikah lagi dengan lelaki yang lain. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya tidak bisa bergembira dengan teman-teman saya. Maka anak itu dipeluk oleh Nabi dan kemudian
Kata Nabi, maukah engkau jadi anak? Akulah jadi ayahmu, Aisyah jadi ibu, Hasan dan Husain jadi saudaraku. Maka Nabi tidak langsung pergi ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, tapi Rasul balik ke rumah lagi. Hanya pada Fatimah ada baju yang layak untuk dipakai oleh Nabi. Lantas diambilnya baju Hasan dan Husain, diserahkan pada anak itu. Lantas dimandikan, dibersihkan, dan kemudian anak itu diajak ke lapang bersama Rasul. Berubah wajahnya jadi ceria dan gembira. Kaum muslimin, ini tugas kita. Kalau ada di antara ada anak atau lingkungan kita, masyarakat kita dan sekitar yang memang memerlukan bantuan kita, mari kita mengulurkan tangan. Karena ada orang yang miskin tidak mau meminta-minta, ada juga orang miskin yang suka meminta-minta. Tapi kita berikanlah mereka, santunilah mereka. Di hari penghujung Ramadan ini kita mohon pada Allah agar Allah mau menerima ibadah salat kita, ibadah siap kita. Allahumma taqabbal minna siyam wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tentu kaum muslimin, bagaimana kita mari berikhtiar bersama-sama untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Nanti di hari raya kita akan gunakan libas taqwa, pakaian kita yang baru, pakaian taqwa, bukan pakaian biasa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, kami sering menzalimi diri kami sendiri, ampunilah kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, maka kami termasuk hamba-Mu yang mulia. Rabbana ya Allah, hari ini ada saudara kami yang sedang terbaring di rumah sakit. Angkatlah penyakit mereka ya Allah. Berikan kesembuhan pada mereka ya Allah. Berikan kesabaran pada anggota keluarga mereka ya Allah. Berikan kelapangan rezeki pada mereka ya Allah. Anzala sakinah bi qulubil mu'minin, anzala sakinah bi qulubil mu'minin. Rabbana ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun depan ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk menikmati indahnya ibadah di bulan Ramadan ya Allah. Hari ini hari terakhir, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah tilawah kami, terimalah sedekah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.